Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Davo Fauzan Sudrajat. NIM atau NPM 207526887. Dan hari ini saya mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Manajemen K3 atau biasa disebut SMK 3. Langsung saja, tugas yang diberikan oleh Bapak Erwin, dosen pengampu Sistem Manajemen K3, adalah apa yang kita dapat dalam mempelajari Sistem Manajemen K3 selama 1 semester ini. Langsung saja, yang saya dapat dalam Sistem Manajemen K3, yang pertama tentu saya kontrak pembelajaran yang sangat disiplin, mulai dari tugas, sanksi, lalu daftar kehadiran harus nyampe 80%, tugas rangkumannya nyampe 16 halaman, dan pokoknya sangat disiplin sekali oleh dalam kontrak pembelajaran Bapak Erwin Ananta dalam mata kuliah Sistem Manajemen K3. Lalu yang saya dapat, kita belajar mulai dari manfaat dan istilah sistem manajemen, mulai dari apa itu manajemen, apa itu sistem, dan kita tidak boleh mengambil referensi dari artikel-artikel atau studi-studi kasus yang tidak jelas kabarnya, yang masih kayak simpang siur, masih berita burung, itu tidak boleh. Ya, kita harus mengambil dari artikel-artikel yang sangat valid. Contohnya itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu Sindonews punya MNC TV, itu menurut saya sangat valid sekali. Dan saya juga belajar manfaat manajemen, kenapa kita harus memanajemenkan sesuatu. Yang pertama itu karena kita dapat membuat keputusannya sangat bulat. Yang kedua, kita mendapat keuntungan yang besar. Yang ketiga, kita tidak tergesa-gesa untuk mengambil sesuatu. Dan apa saja manajemen di macam-macam perusahaan, contohnya manajemen bisnis, manajemen keuangan, manajemen K3, untuk meminimalisir untuk meminimalisir risiko atau pengendalian risiko. Lalu manajemen keamanan. Lalu itu saya belajar tentang mengapa terjadi kegagalan dalam manajemen. Ya, mungkin saja itu tentang kegagalan sistem. Yang dimaksud kegagalan sistem kayak seperti perencanaan, lalu peninjauan, lalu pembuat keputusan, dan pengawasan. Pokoknya itu masuk ke dalam lingkup manajemen. Dan sekali lagi, kita tidak boleh memberi referensi yang tidak jelas, harus valid. Baru yang ketiga ya. Yang ketiga yang saya dapat dari sistem manajemen ketiga ini, bahwa sangat di luar ekspektasi saya kalau misalkan kita belajar Undang-Undang Dasar 1945. Itu betul-betul sangat saya kaget sekali. Soalnya itu yang saya mau. Saya cita-cita masuk Fakultas Hukum. Jadi di ketiga ini bukan hanya saja keselamatan yang kita nilai, juga kesejahteraan pekerja. Contohnya Bapak Erwin, dosen pengampu kita, di pasal 27 ayat 2, bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Bukan kehidupan yang layak saja, bahkan pekerjaan seperti kesehatan yang terjamin, lalu gaji yang terjamin, kursi yang ergonomis, itu termasuk kelayakan juga. Lalu itu mengenal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Saya baik sekali. Dan tentu saja mengenal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 50, contohnya pasal 87 ayat 1, bahwa semua perusahaan wajib memanajemenkan sistem manajemen K3. Dan pasal 7 ayat 3, untuk mensistemkan manajemen K3 harus memuat visi, tujuan,
keterangan. Lalu itu peran pemerintah sangat ini ya, menurut saya sangat berlaku sekali, bermanfaat sekali bagi para pekerja, bagi kita juga, karena di kelas pun dipelajarin bahwa seperti tadi Undang-Undang 1970 yang dimana pemerintah wajib melihat keselamatan dan kesehatan para pekerja. Lalu itu apalagi yang saya dapat di sistem manajemen ketiga, sangat baik sekali. Standar pemantauan. Mengapa harus ada pelaporan? Kita harus ada pelaporan karena supaya agar tidak terjadi masalah yang sama akan datang lagi. Lalu itu tingkatan penerapan itu ada awal, transisi, dengan lanjutan. Contohnya aja awal itu ada 64 elemen, 10 elemen 64 kriteria. Transisi mempunyai 11 elemen 122 kriteria, dan lanjutan mempunyai 12 elemen 166 kriteria. Di sini sangat dipelajarin, dan juga ada kategori kritikal, mayor dan minor. Seperti kritikal itu yang menyebabkan, pokoknya risiko yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja yang sangat fatal, bahkan bisa meninggal dunia. Kalau misalkan mayor, tidak ada penerapan seperti sistem manajemen K3, tidak ada undang-undang yang berlaku dalam perusahaan. Dan kategori minor itu ketidaksisteman, risiko 3, atau kayak istilahnya kalau remaja sekarang mut-mutan, kayak kadang menerapkan, kadang tidak. Itu sangat tidak baik sekali untuk perusahaan. Lalu itu faktor-faktor terjadi kecelakaan kerja itu ada fisik, kimia, biologi. Contoh biologi, saat kita melakukan pekerjaan ada hewan serangga yang mengganggu pekerjaan. Kimia, bahan-bahan kimia yang berbahaya ditaruh di sembarang tempat. Ergonomi, ya seperti di pasal 27 ayat 2 tadi, kehidupan yang layak. Warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan bekerja pun juga harus mendapatkan kehidupan yang layak, seperti kursi yang ergonomis supaya tidak terjadi sakit tulang belakang, rematik atau semacamnya. Lalu itu meja komputer dengan mata yang harus memenuhi standar. Baru itu di sistem manajemen ketiga juga kita belajar mengambil sikap dalam artian bagaimana kalau misalkan ada pekerja yang tidak memenuhi standar operasional saat melakukan pekerjaannya. Jelas kita harus menegurnya dengan tegas, atau bahkan pun jika parah banget tidak memenuhi standar operasional, kita berhak memberi surat peringatan. Dan juga misalkan ada pekerjaan tidak memenuhi SOP dan juga sudah terjadi kecelakaan yang sangat fatal, di situ kita mengambil sikapnya seperti yang mengobati terlebih dahulu. Makanya di perusahaan harus ada yang namanya dokter, direktur tinggi, jabatan tinggi, itu harus melihat tentang K3 sendiri untuk para pekerja. Dan ketika sudah diberi obat, diberi penyembuhan, kita mungkin seperti melarangnya atau memberi surat panggilan. Dan pentingnya sistem pelatihan K3 untuk semua karyawan maupun semua kalangan jabatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan terjadinya kecelakaan. Maksudnya tidak tahu kapan terjadi kecelakaan bisa terjadi apapun, bahkan yang tidak diinginkan. Walaupun kita sudah memakai standar operasional pekerja seperti APD, safety glove, safety glasses, itu masih bisa terjadi. Misalkan ada yang kayak kekurangan cahaya, itu bisa saja terjadi. Kayak misalkan kita mengendarai forklift,
terjadi tabrakan gitu kan, gara-gara penggunaan cahaya itu bisa saja terjadi. Oh, sama manual handling juga diajarkan oleh di sistem manajemen ketiga. Contohnya kayak misalkan apa itu manual handling? Manual handling adalah semua pekerjaan yang membutuhkan otot dan badan yang tenaga yang lumayan ahli mekanis, seperti forklift, truk crane, baru itu kadrol untuk memakai manual handling tersebut. Lalu itu yang saya dapat, teori identifikasi bahaya. Teori identifikasi bahaya ada di M8 ya, di soal M8 dalam sistem manajemen ketiga. Itu ada metode what if, metode mencari root cause 5W1H, baru itu yang atas ketinggian gitu, dilihat di mana pantaunya kok bisa jatuh di sini. Itu aja sih yang saya dapat, sangat banyak sekali tapi mungkin saya yang lupa atau gimana. Pokoknya banyak sekali. Kesimpulannya yang saya ambil dalam sistem manajemen ketiga ini, bahwa buat kalian calon-calon safety man seperti saya juga, itu sangat tidak boleh lalai, tidak boleh, harus profesional, pokoknya harus profesional segala sesuatu dalam mengambil sikap. Jangan lalai, sangat harus disiplin. Itu saja sih. Dan ya itu aja. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Dafa Fauzan Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih juga untuk Bapak Erwin Ananta. Terima kasih Pak.